Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Jumat tanggal 19 Mei 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 14 dikatakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan menyediakan tempat yang indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang membuat kita galau dalam hidup ini. Pekerjaan, kesehatan, anak-anak, dan sebagainya. Itu pun yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam kisah ini. Mereka telah mengikut Tuhan Yesus setiap hari selama sekitar 3 tahun. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi. Pernyataan itu membuat mereka gelisah. Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan bahwa di dunia ini murid-muridnya akan mengalami kehidupan yang serba lancar. Bahkan mereka akan mengalami penganiayaan. Bandingkan Yohanes pasal 16 ayat 33. Tetapi mereka diingatkan bahwa Dia datang mengatasi dunia. Di tengah kegelisahan, mereka diajar untuk percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap orang percaya kepadanya. Selain daripada itu, di tengah ketidakpastian kita dalam menghadapi hidup ini, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak menjaga kita di dunia ini saja, tetapi bahkan hingga di dunia masa mendatang atau masa kekekalan. Tuhan Yesus meyakinkan bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini pergumulan, permasalahan, dan kesulitan masih mengelilingi kita, janganlah gelisah. Betapa indahnya ketika Yesus memulai firman-Nya tentang rumah Bapa dengan perkataan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Bandingkan Yohanes pasal 14 ayat 1. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita terus bertekun agar tempat yang Dia sediakan itu juga tersedia bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu di pagi ini yang menegaskan bahwa Yesus adalah kebenaran dan sumber kehidupan. Dan siapa yang mengenal dan percaya kepadanya, maka ia mengenal Allah Bapa. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun dan membimbing hidup kami supaya kami memiliki iman percaya yang semakin bertumbuh. Percaya bahwa karya Tuhan Yesus di kayu salib adalah merupakan satu-satunya jalan keselamatan bagi orang berdosa. Yesus mati, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk kedua kalinya ke dunia ini, untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa hidup benar dan kudus dan tak bercacat sampai tiba kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini. Berkati kami, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang merindukan
lawatan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Penuhi kami sukacita, kesehatan, damai sejahtera yang daripada Allah. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Kiranya Tuhan senantiasa berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, menopang mereka yang lemah, yang mengalami pergumulan, menghibur mereka yang berduka. Kiranya Tuhan tuntun dan jadikan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Dan kami senantiasa mampu mengucap syukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.